ya. Teman-teman mungkin Ya. semua di sini udah pada penasaran. Cuma sebelumnya kita panggil dulu nih salah satu anak muda, founder dari forexautopilot.id. Sis ini juga ex-manager di KPMG Singapura dan lulusannya dari Curtin University Singapura. Halo Sis Meli. Halo. Waduh, ini anak muda yang luar biasa nih. Berapa kali saya lihat best sapir mulu nih. Waduh, saya sudah mulai kebalang nih ya. Padahal saya nggak zona nyaman loh. Saya tetap kerja loh. Tapi Sis Meli ini luar biasa. Saya berapa kali, 2 minggu atau 3 minggu terakhir ya? Iya, itu hoki kayaknya juga. Nah, itu nggak hoki. Itu pasti anak kerja keras. Nggak ada di dunia hoki kalau nggak ada kerja kerasnya. Gitu kan. Oke, Sis Meli. Ini hebat Meli, masih muda. Iya, sangat muda Pak Reza. Masih di bawah 30 tahun. Masih single. Gitu ya. Jadi di sini para laki-laki, Sis Meli ini penghasilannya udah enggak. Jadi jangan-jangan malam ini orang-orang ini pengen lihat Zoom webinar ini karena pengen lihat Meli sebenarnya. Bukan lihat saya. Memang. Iya, memang. Udah pada bingung ini. Wanita masih muda gitu kan ya, income-nya ratusan juta, cantik pula gitu kan. Siapa yang nggak mau gitu loh. Udah kita denger langsung aja deh, Sis Meli. Silakan Sis Meli. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Meli. Sebenarnya nama lengkap saya itu Jessica Meli Utomo, cuman karena di Indonesia itu banyak banget yang namanya Jessica, makanya banyak kan teman Indo saya manggil saya Meli nama tengah. Nah, sekarang saya ingin share sedikit testimonial ya. Jadi kan tadi udah dengerin dari Bro Reza tentang sumber 4 keran penghasilan tersebut di bisnis robot ini. Jadi pada awal mulanya saya join bisnis ini nggak pernah mikir untuk mau jalanin bisnisnya teman-teman. Ya. Pure ingin mencoba sesuatu hal yang baru dan menurut saya ini sangat menarik sekali gitu. Jadi emang dari dulu background saya emang ada ya. Jadi saya lulus di bidang accounting and finance. Jadi saya suka yang namanya uang, ngelihat suka uang ya, maksudnya suka dengan perhitungan gitu, tapi bukan perhitungan juga. Nah, jadi pas ngelihat trading forex ini emang dari dulu tuh saya pengen sekali mencoba, cuman saya tahu yang namanya bisnis, yang namanya trading forex itu tuh bahaya, bahkan banyak orang yang sebut kamu main forex itu sama dengan main judi gitu. Nah, pertama kali saya tertarik banget untuk mencoba itu karena saya kenal sama yang namanya Bro Dev. Hai Bro Dev. Ya. Halo. Nah, jadi saya kenal Ko Dev ini, salah satu teman saya di gereja juga dia adalah profesional trader ya teman-teman. Jadi Ko Dev ini secara technical analysis everything itu dia pintar banget. Nah, seorang Bro Dev yang sudah jago banget di bidangnya dan juga dia sudah aktif trading di forex, tapi dia juga memilih untuk mencoba menggunakan robot. Nah, dari situ saya penasaran sekali, akhirnya saya cobalah itu ya. Nah, lucunya ini sebelum saya tahu tentang robot ini, sebenarnya kakak saya juga sudah tahu tentang robot ini, cuman memang belum ada waktu untuk mencoba, karena sebelum pandemi itu kan kita sibuk dengan hal masing-masing. Nah, pas saya mulai mencoba robot ini, itu juga saat pandemi, bisnis mulai turun, nah saya ada waktu luang, nah pas ada waktu luang, tertariklah saya untuk mencoba gitu ya. Dimulai dengan mencoba dulu, saya tahu oh ini bagus sekali gitu ya. Nah kebetulan akhirnya saya juga beberapa kali sempat main ke kantor sampai kenal sama ownernya juga Pak Andreas ya. Terus waktu itu saya bilang Pak mau coba tanya-tanya dikit karena kan juga tetap ya walaupun sebagai pengguna juga ada yang namanya rasa kekhawatiran itu pasti ada semua orang gitu ya, namanya mencoba hal baru itu wajar. Nah, saat saya sudah dalami tentang bisnisnya, tentang company-nya, everything, saya merasa ini adalah sesuatu memang company-nya legit, everything bagus, dan produknya pun bagus. Dan saat itu saya juga mikir, apa salahnya saya coba, maksudnya saya tuh bukan tipe, mungkin di sini banyak banget agen MLM yang mungkin banyak koneksi dan lain-lain halnya ya, saya tuh tipe yang lebih ke introvert sebenarnya. Jadi saya nggak gitu suka menjual barang directly ke orang. Lalu apa yang saya lakukan teman-teman? Jadi saya cuman sesimpel ini. Jadi saya cuman lihat akun saya pribadi saat itu profit, saya langsung post di IG.
Nah, saya nggak pernah tuh direct ajak teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang saya yang sudah menggunakan robot ini juga, mungkin kalau ditanya ke mereka, mereka nggak ada yang sama sekali saya ajak personally gitu ya. Ya. Nah, dari bermula dari hal mencoba itu, wah saya tahu banget ini emang robot benar-benar bagus ya. Jadi pertama dari segi produk udah bagus banget, dan saya mengetahui tentang bonus-bonusnya ini. Secara langsung bonus ini pun mengalir di akun saya pribadi. Jadi dari akun saya yang bermula dari cuman paket Pro Trader, sekarang akun pribadi saya juga udah Supreme, teman-teman. Jadi kalau secara penghasilan dari yang tadi Bro Reza cerita, sebenarnya dari akun pribadi saya tuh sebenarnya udah lebih dari cukup ya untuk kehidupan di Indonesia. Jadi mungkin kalau dari akun pribadi mungkin bisa sebulan bisa menghasilkan 70 sampai 80 juta. Nah, tapi saya itu kenapa? Karena saya pikir ini peluang yang bagus dan menurut saya ini bisa membantu banyak orang ya. Jadi bukan semata-mata dijalankan sebagai bisnis itu ya untuk kepentingan pribadi. Tapi saya merasa bot ini bisa membantu kehidupan banyak orang, karena saya melihat di grup ini juga banyak orang-orang yang diubah kehidupannya gitu ya, termasuk Bro Reza sendiri dan mungkin Bro Steven dan Kodev juga. Jadi saat pandemi di mana orang-orang lain semua lagi jatuh gitu atau misalnya ada yang kehilangan pekerjaan, mereka mencobalah hal ini dan memang mereka membuktikan hasilnya itu tidak sia-sia. Jadi yang saya pastikan itu kalian nggak usah takut untuk memulai gitu. Kenapa? Karena kalian memulai aja itu artinya kalian sudah memiliki sudah mengambil peluang gitu. Ya. Nah, setelah kalian mengambil peluang, kalian lihat lagi apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa memberikan berkat untuk orang lain. Karena prinsip hidup saya itu, saya nggak ingin menjadi seorang yang maksudnya hidup untuk diri saya sendiri gitu. Kalau bisa memberi berkat ke orang lain, kenapa enggak gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini saya merasa ini bagus ya. Jadi nggak salah misalnya kalian untuk mencoba gitu. Nah, kalau dari saya Kodev juga bisa tahu ya perjalanan saya ya Kodev ya. Ya kan awalnya benar-benar cuma diam, nggak pernah ngapa-ngapain, sampai akhirnya tiba-tiba temen Meli join. Terus dari awal yang benar-benar ini tiba-tiba tuh rame gitu, dan puji Tuhan kemarin tuh entah kenapa tiba-tiba bisa besar saya kayak 3 kali berturut-turut gitu aja. Meli juga bangga tuh bisa segitu. Padahal Meli cuman jalanin seperti biasa. Nah, apalagi yang jalaninnya lebih kenceng. Nah, itu seperti contohnya Reza gitu. Nah, jadi dari sini kayak dari bonus-bonus saja itu kayak contohnya yang tadi Bro Reza cerita yang tentang cendol itu kemarin Best Sapphire itu Meli bisa dapetin seminggu tuh 80 juta. Wow, seminggu 80 juta. Luar biasa. Jadi bisa dibilang melebihi hasilan akun Supreme Meli sendiri sampai gila. Dan juga itu mungkin dibantu oleh tim-tim juga ya, tim-tim Meli kan udah mulai banyak. Jadi pas terakhir Meli cerita dari awalnya cuma 15 orang, sampai berkembang lebih dari 10 orangan gitu. Yeah. Jadi itu tapi kalau nggak dimulai, nggak diusahakan, nggak dicoba, mungkin kita nggak akan pernah tahu. Karena Meli sendiri yang bukan aktif atau yang tipe introvert nggak pernah berani ajak orang langsung aja bisa, apalagi kalian lama di bisnis agen dan lain-lain. Oke, luar biasa Sis Meli. Ini pasti sangat menginspirasi nih Bapak Ibu semua yang ada di sini. Luar biasa nih, anak muda belum 30 tahun menghasilkan ratusan juta, wanita single, gitu ya, luar biasa. Jujur, Sis Meli ini sama kayak saya dulu sama-sama karyawan gitu ya. Gitu. Iya betul. Sama karyawan. Ya. Meli pas pertama kali kerja tuh masih umur berapa ya? Masih umur 20 tahun. Jadi wow. Jadi langsung lulus, pas lulus tuh langsung kerja kan. Kebetulan dapat perusahaan
tawarin kerja itu bagus banget. Terus habis itu dulu emang pernah punya cita-cita. Jadi mungkin satu jangan lupa kamu tetap untuk bermimpi, dream first gitu. Yang penting kamu punya impian gitu. Meskipun kamu kayak impian tersebut, setidaknya kamu tuh nyampe di tengah-tengah gitu, karena kamu gitu. Jadi emang benar kayak di dalam hidup Meli tuh, Meli emang punya mimpi. Aku pengen habis lulus kuliah, aku pengen coba kerja di company ini karena ini Big Four accounting. Karena dulu kan Meli lulusan accounting, pengen banget namanya keterima kerja di Big Four firm, audit firm ya. Dan kebetulan waktu itu dapet lah gitu, kayak mungkin emang berkat Tuhan juga. Akhirnya Meli cobalah kerja di sana, dan pas Meli kerja, Meli jalanin sampai akhirnya Meli quit itu setelah 5 tahunan ya. Jadi itu mungkin perjalanan yang cukup panjang juga untuk bisa bertahan di satu company selama itu. Cuman Meli punya dedikasi yang namanya tuh kayak bagi Meli di sini tuh nyaman, teman-temannya baik, dan maksudnya bos-bos juga baik. Kenapa Meli harus pindah gitu. Cuman saat itu yang membuat Meli pindah karena mungkin orang tua juga ya, mungkin orang tua kangen gitu kan, udah lama di luar. Jadi akhirnya baliklah ke Indonesia gitu kan, jadi bisa kumpul sama keluarga. Nah kebetulan pas balik ini juga tiba-tiba pandemi gitu. Nah terus habis itu, dan memang mungkin jalan Tuhan juga mempertemukan dengan bisnis ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Kodev untuk udah ngenalin ini ke Meli juga. Luar biasa. Oke Sis Meli, terima kasih banyak. Intinya Sis Meli ini kita tahu juga orangnya benar-benar halus banget ya, bukan tipe-tipe sales sebenarnya ya gitu loh. Kita pun sama, saya pun juga gitu. Belum pernah saya namanya jualan, belum pernah namanya ngajak-ngajak orang, cuma karena ini kendaraannya luar biasa, jadi sebenarnya jualannya pun nggak susah ya Sis Meli ya. Benar-benar mudah, karena juga kita menghasilkan profit buat orang gitu, jadi kita juga nggak pernah maksa gimana pun gitu ya. Selama kendaraan udah tepat ya kita pede aja, kita ngasih profit, kalau nggak mau join ya bukan rezekinya, selesai segitu saja gitu ya. Oke, baik Sis Meli, luar biasa, terima kasih banget nih untuk malam hari ini sharingnya gitu ya. Nah sebelum ada yang tampil terakhir nih, Bro Dev. Ini kenal Bro Dev ini mungkin baru sekitar 5 bulan, Bapak Ibu ya. Cuman memang kenapa sih saya ibaratnya salah satu panutan saya juga nih Bro Dev. Kenapa? Karena satu lebih muda dari saya. Dan income-nya itu bisa sampai 3 miliar sebulan gitu ya. Nggak jauh dengan Pak Reza gitu loh. Karena sama-sama Ruby juga gitu ya. Sama-sama memang bergerak di bidang untuk jaringan ini juga cukup lama gitu ya. Siapa sih Bro Dev itu sebenarnya gitu? Bro Dev ini adalah founder dari Blessing Investor Community, gitu ya. 11 tahun menjadi investor dan analis di dunia saham dan forex, Bapak Ibu. Jadi bukan orang baru di dunia forex ini, tapi di dunia jaringan juga bukan orang baru. Sungguh luar biasa sepak terjangnya ya, gitu ya. Entrepreneur muda, gitu ya. Dan yang lebih bikin saya kagum itu bukan hanya Bro Dev aja nih yang punya penghasilan miliaran, gitu ya. Jadi Bro Dev ini sudah menghasilkan miliarder muda lainnya, gitu ya. Dan di tim Blessing Investor Community ini, udah dalam tahun 2020 itu sudah menghasilkan 4 mobil Eropa, luxury car. Saya salah satunya. Gitu. Oke. Nah, ini kita nggak usah lama-lama lagi nih ya. Gitu. Kita sambut aja langsung Bro Dev. Silakan Bro Dev. Oke, thank you Bro Steven. Wah, ini luar biasa ya hari ini ya. Kita mengadakan sebuah sharing yang memberikan peluang dan juga opportunity yang luar biasa bagi teman-teman yang belum kenal bisnis kita seperti apa. Sharing dari Meli juga luar biasa. Jadi Meli ini tadinya kita kenal dari komunitas ya Meli ya, tapi jarang ngobrol, jarang ketemu juga. Ketemu cuma sekali ya Meli ya, waktu di awal itu ya kita ada seminar bareng waktu itu. Nah, satu kelompok, jadi sempat tukeran nomor HP. Ya udah, cuma kenalnya di situ doang. Nah, tapi kita kenal punya IG bareng. Jadi kan saya follow dia follow saya gitu. Nah, sampai akhirnya Meli sering lihat status saya mungkin ya. Akhirnya Meli tanya, itu tentang apa sih? Meli ini salah satu orang yang nggak ngerti tentang forex. Awal-awal itu dia bener-bener polos banget ya. Forex itu apaan? Ini aman nggak ya? Bener nggak ya? Ini bisa untung? Aduh, aku takut nih. Ya bener-bener polos banget, nggak ngerti sama sekali. Tetapi waktu itu ya modal percaya aja, karena bisnisnya bisnis trust. Dia percaya aja, akhirnya masuk pertama kali pro trader Meli kalau nggak salah ya. Iya. Ya, pro trader waktu itu join 90 juta. Wow, saya bilang lumayan nih ya. Meli belum kenal, padahal ya langsung pro trader joinnya. Nah, singkat waktu dia berjalan, dia top up ke eksekutif. Nah, setelah di eksekutif, ternyata dia lihat ada potensinya nih kalau jalan bisnisnya. Kalau di eksekutif, tadi kan paling profit
sehari kurang lebih 1,1 juta kalau dari eksekutif. Kalau sebulan paling sekitar 13-14 kali menang ya paling sekitar 13 sampai 14 juta ya. Tapi dia lihat ada peluangnya bisa dapat penghasilan tambahan. Akhirnya dia coba nawarin ke orang. Nawarin dulu setiap kali nawarin satu orang dia bikin grup. Isinya saya, dia sama calon membernya. Jadi setiap kali nawarin selalu bikin grup. Jadi saya punya banyak grup tuh ya. Nah, tapi nggak disangka sampai akhirnya dia jalanin terus lama-lama dari nggak ngerti sama sekali sampai akhirnya ngerti. Sekarang udah Safir dan salah satu Safir dengan income terbesar. 3 minggu berturut-turut ya. 3 minggu lalu 50 juta, 2 minggu lalu 60 juta dan terakhir tembus 80 juta per minggu income-nya. Luar biasa. Itu belum dari income lainnya teman-teman. Jadi ya ini luar biasa sekali ya. Nah, tadi teman-teman sudah lihat video teaser tadi teman-teman ya. Saya founder Blessing Investor Community. Jadi bukan hanya saya yang sudah sukses, tapi sudah mencetak ratusan miliarder. Termasuk Bro Steven ini MC kita yang sudah beli BMW ya, luar biasa. Jadi ini teman-teman, saya akan sedikit sharing. Bagian dulu ketika saya bukan berasal dari keluarga kaya. Saya dari keluarga yang sangat sederhana, ya middle low lah teman-teman lah. Dulu saya sekolah, saya naik sepeda, teman-teman saya naik motor. Saya kuliah, teman-teman saya udah bawa mobil, saya bawa motor. Ada yang tahu nggak motornya apa? Tahu Bro Steven tahu nggak motor saya apa bro? Si Reva tahu nih. Motor saya Astrea Grand dulu ya. Ya, Astrea Grand. Dulu saya naik itu teman-teman. Waktu kuliah. Kenapa saya bilang? Teman-teman saya bawa mobil, itu mobil orang tuanya. Sedangkan saya beli Astrea Grand, duit saya beli itu 1,4 juta dulu motor itu. Motor bekas, ada yang nggak mau pakai, ya udah saya beli dari hasil tabungan saya. Ya udah, selama itu saya pakai itu. Saya ngekos di kamar 2 kali 3 pas kuliah. Saya baru uang kuliah sendiri. Saya jualan parfum, saya jualan keripik, ya apapun saya lakonin karena saya bukan berasal dari keluarga kaya. Nah, tetapi saya sudah memiliki jiwa bisnis. Saya mulai tuh jalanin banyak bisnis teman-teman. Dari mulai ya tadi dagang parfum, dagang keripik ya, sampai akhirnya MLM. Saya dulu ikut ya MLM Pulsa namanya, terus MLM Propolis, nah dan lain-lainnya. Sampai saya ikut jadi agen asuransi pernah. Jadi saya sudah mengalami berbagai macam pengalaman di bidang bisnis ya. Bisnis apapun. Agent properti saya pernah. Terus rental mobil pernah, bisnis kuliner pernah, sampai sekarang saya punya bisnis kuliner juga. Jadi sudah berbagai macam bisnis saya lakonin. Sampai akhirnya terakhir saya di bisnis network juga, net jaringan teman-teman. Itu saya bertahan 5 tahun. Saya bertahan 5 tahun, tapi income saya mentok. Itu cuma 46 juta. Selama 5 tahun saya jalan bisnis, income saya 46 juta. Nah, sampai akhirnya, tepat di bulan, waktu itu di bulan Mei 2019, salah satu sahabat saya, Bro Hengki Tanim ya. Nah, beliau ini teman saya sekaligus owner dari dia punya perusahaan IT. Jadi beliau ternyata konsultasi ke saya, bro, lu kan udah tahu forex ya di saham juga ya. Lu tolong cek dong bro. Ini gua ada robot bagus katanya. Tolong lu cek nih. Nah akhirnya saya coba cek deh bagaimana robotnya. Wah robotnya ini menggunakan single entry ya. Terus targetnya cuma 1%. Dulu saya sempat underestimate teman-teman. 1% kecil banget. Saya trading teman-teman sehari 100% itu gampang teman-teman. Tapi loss-nya juga gampang, bisa habis gitu juga. Tapi saya lihat robotnya 1%, 7%, sebulan kok lumayan. Dulu bisa 15% ya, 17%, lumayan banget saya bilang. Oke deh, terus saya cek ke perusahaannya. Jadi kalau saya bergabung di suatu bisnis, saya pastikan benar-benar perusahaan ini aman dan jangka panjang. Karena saya nggak mau mempertaruhkan nama baik saya teman-teman. Saya orang jaringan. Jaringan saya udah di mana-mana. Saya nggak mau mempertaruhkan reputasi saya. Akhirnya saya cek perusahaannya. Ownernya siapa? Pak Andreas. Bener nggak nih? Ada wujudnya nggak nih Pak Andreas? Jangan-jangan cuma kayak uap air doang ya? Nggak ada wujudnya ya? Nah, akhirnya saya ketemu Pak Andreas. Ngobrol dengan saya. Saya bilang, Pak Andreas, tanya visi misinya seperti apa? Pak, kalau saya sampai join, saya janji bakal gedein bisnis ini. Saya bilang gitu. Tapi terbukti sekarang ya. Saya masuk top 4 di perusahaan ini, teman-teman ya. Jadi, saya udah cek perusahaannya benar-benar bagus, teman-teman. Dulu ketika saya gabung, kantornya sewa, teman-teman. Wah, kantor masih sewa nih, gue bilang nih. Terus akhirnya, di bulan Agustus itu, teman-teman. Saya join starter dulu, 9 juta. Kenapa? Karena modalnya kurang juga. Akhirnya saya lihat robotnya bagus, ya saya top up. Saya top up. Nah, sempat saya bilang, wah ini kalau, saya dulu 45 juta pakai uang pribadi. Ini saya bocorin trik saya, tapi
boleh diikutin, boleh enggak. Saya bilang gini, saya kalau mau nawarin orang dengan cuman akun starter, ya pasti kan orang lihat kita, lu aja join starter, masa mau ngajakin gue gede? Saya dulu nekat teman-teman, saya minjem di KTA, ya KTA tahu ya, KTA ya, kredit tanpa anggunan ya, sama Gestun, kartu kredit. Kenapa ya? Saya bilang ini perusahaannya udah oke. Dulu perusahaan itu beli akhirnya di lantai 31. Nah, disitulah saya berani Gestun, teman-teman. Wah, perusahaan aja baru beli ini ya, beli kantor 17 miliar. Wah, ini berarti baru mulai nih saya bilang nih. Akhirnya saya Gestun, teman-teman. Saya Gestun, KTA, terus saya ada pakai investor juga, orang invest ke saya gitu kan. Total 500 juta, teman-teman. Akhirnya saya mulai tuh berani tuh pede ya. Lu join apa? Tycoon nih, buktinya nih. Nah, jadi saya mulai gampang mengajak orang. Orang yang saya ajak itu pertama kali dulu namanya Vina. Dia join starter. Orang kedua yang saya ajak itu namanya Bro Hardi ya. Bro Hardi itu join Ideas join starter. Orang ketiga namanya Hardi itu join starter. Orang keempat adik saya sendiri. Orang kelima namanya Valentino Reva. Orang keenam namanya Roni. Semuanya join starter, teman-teman. Saya bilang, kapan naik safirnya ya? Semua pada join starter. Kapan gua safirnya? Ya udah deh, jalanin aja, saya bilang deh. Tapi teman-teman, 6 orang yang saya ajak, teman-teman, 3 diantaranya sudah jadi topaz sekarang. Dan 2 diantaranya safir. Ya. Sedangkan ya orang-orang yang nolak saya sekarang, ya udah hidupnya masih gitu-gitu aja, teman-teman. Nah, terus ya udah, saya mikir kapan jadi safir, teman-teman ya. Ya udah, saya fokus aja nih. Saya cerita aja. Terserah mereka mau join nggak, terserah ya. Karena saya udah yakin perusahaan udah beli kantor, terus brokernya kerja sama lagi dengan broker kedua ya. Ya udah, saya terus rekrut, ternyata mereka top up seperti yang tadi Bro Reza bilang. Mereka rata-rata top up. Kenapa? Ya karena mereka nggak betah di profit starter. Mana betah sih cuma profit starter, pasti pengennya profit gede. Nah, kayak saya sampai ngutang, sampai minjem ya supaya dapat profitnya gede. Akhirnya ketika mereka top up, saya safir, teman-teman. Nah, jadi ketika saya safir itu 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulan. Dulu saya lihat Pak Reza. Pak Reza ini adalah salah satu orang yang menginspirasi saya. Karena saya termotivasi dengan orang yang lebih sukses dari saya. Saya lihat Pak Reza. Dulu income-nya, ini kalau nggak salah 400-500 juta, 400 juta sebulan. Ketika saya baru mulai mau jalan. Saya lihat, ini anak gila nih ya, income 400 juta per bulan. Gue jalanin bisnis 5 tahun, cuma 46 juta. Akhirnya saya bilang, ya udah, ini orang bisa, saya juga pasti bisa. Nah, tapi dulu saya sempat kesel sama Pak Reza. Kenapa? Income 400 juta, bahkan udah se-M, dulu kemana-mana naik Grab, teman-teman. Gila loh. Ini saya buka aibnya nih. Kemana-mana dia naik Grab. HP-nya masih HP jelek. Masih mobil. Masih ngekos. Dulu ini orang gila nih, pelit mampus nih orang nih. Income udah 1 miliar, nggak mau beli mobil. Ya beli misalkan mau beli CR-V atau apa kan juga bisa setengah bulan kan ya. Dia nggak mau, teman-teman. Ini orang pelit mampus. Tapi sekarang saya udah tahu jawabannya, teman-teman. Ternyata dari income Pak Reza yang 1 miliar, dia pakai untuk kompon. Dia gulung terus. Nah, itu logat Pak Reza ya. Dia puterin terus. Sampai punya banyak Supreme. Sampai akhirnya sekarang punya 11 Supreme. Dia mau beli apa? Mau beli BMW. Seminggu udah bisa beli 1 BMW, teman-teman. Inilah yang saya pelajari dari Pak Reza. Akhirnya saya ikut kompon. Pelan-pelan saya kompon, teman-teman. Nah, singkat cerita, udah saya jalanin bisnisnya. Dulu saya punya target itu punya income $100 aja per hari. $100 per hari kan lumayan, 1,3 juta ya. Sebulan ya 20 jutaan lah, lumayan lah. Saya jalanin itu dalam waktu 1,5 bulan, tembus $100 per hari. Terus saya jalan lagi, teman-teman. Jalan lagi 5 bulan, tembus $500 per hari. Dan sampai hari ini, saya punya sharing profit. Ini di luar profit pribadi. Saya punya sharing profit sudah tembus $2.100 per hari. Sharing profit. Jadi kayak tadi untung 1%, ya udah saya dapat $2.100 dikali 13.000, berarti sekitar 27.300.000 ya. Di luar profit pribadi saya baru 2,5 Supreme, teman-teman. Kenapa? Karena saya berhenti kompon kemarin di bulan Desember. Jadi kan saya beli mobil, saya beli ini Tamagotchi ini kan di bulan Oktober. Oktobernya saya beli cash, teman-teman. Terus saya nabung lagi nih. Jadi saya nabung dari Oktober sampai Desember, saya nabung. Buat apa? Beli rumah.
Nah, jadi saya berhenti kompon. Udah kebeli rumah kemarin kurang lebih sekitar 5 miliar, baru nih saya lanjutin lagi kompon, teman-teman. Nah, jadi bisnisnya itu ya, bisnis kita sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan ketika saya jalankan terus, ya bukan cuma saya yang sukses. Dari punya income $2.100 per hari SPT, belum dari bonus yang lain-lainnya. Nah, mitra-mitra saya sekarang ya sudah banyak banget yang sukses ya. Seperti teman-teman lihat ya, Bro Reva Valentino itu yang luar biasa, yang paling besar, bukan hanya badannya tapi income-nya juga. Itu income-nya paling besar di sini, kurang lebih sekitar 700 juta sekarang per bulan ya. Ada Pak Roni Noviar juga, seorang direktur, income 600 juta per bulan. Ibu Fani, income sudah 400 juta, dan Bapak Ken 400 juta per bulan, dan Bapak Steven yang sudah beli BMW. Jadi sudah banyak yang buktikan, teman-teman. Nah, ini saya mau sedikit sharing bonus ya, teman-temannya kan. Kalau misalkan nggak ada picture hoax ya, no picture hoax ya. Ya udah, ini saya kasih tunjuk di akun saya nih, di sini nih, PTSMI. Nah ini teman-teman ya, kita lihat bonus saya belum sebesar bonus Pak Reza, teman-teman ya, tapi lumayan teman-teman ya. Teman-teman lihat nih, di tanggal 10 Februari kemarin ya, jam 7 pagi saya udah dapat 51.000. Jam 7:06 saya dapat 102.000. Lumayan nih teman-teman, di jam 7 ini jadi buat beli bubur. 153.000 ini buat beli bubur. Nah, jam 9:10 dapat 25.000. Jam 9:45 dapat 459.000. Jam 9:50 saya dapat 1,6 juta. Belum makan siang, tapi uang makan siang saya udah disiapin, teman-teman. Nah, ini saya juga bingung mau makan siang di mana gitu kan. Nah, sampai jam 10.36 saya dapat terus, teman-teman. Kita lanjut halaman berikutnya. Tuh, kita lihat teman-teman. 4 keran, ini baru dari 1 keran, teman-teman. 1 keran yang bisa ngasilin passive income. Passive income-nya bukannya per hari, tapi per menit, teman-teman. Bro Dev, gambarnya nggak keluar ya? Sorry. Oh, saya lupa share screen, sorry. Udah terlalu semangat ya. Terlalu semangat, luar biasa. Nah, ini ya, udah kelihatan belum, Bro? Iya, udah. Nih, tadi yang saya bilang nih, saya jam 7 pagi, 51.000, 102.000, itu buat makan bubur. Terus 9:10, 9:45 sampai 9:50 dapat sekitar 2,2 juta, itu buat makan siang. Nah, jam 6.78. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini bagaimana passive income yang luar biasa, teman-teman. Income kita ini hitungan menit di sini. Tuh, ini ada yang lumayan nih, teman-teman. Teman-teman lihat nih ya, jam 2:02 sama jam 2:05. Namanya Cynthia WID. Siapa itu Cynthia WID? Saya nggak kenal. Yusuf Yos, siapa itu? Tapi terima kasih, teman-teman. Saya dapat 2,2 juta dari dia. Ya. Ini saya nggak kenal sama mereka, tapi ya udah ngasih 2,2 juta itu bonus ya. Nah, ini teman-teman lihat nih, rapat banget, teman-teman. Setiap menit-menitnya ini rapat banget. Sampai tadi kita lagi presentasi aja nih, 24/9. Ada yang ngasih tuh 153.000, 25.000 ya, teman-teman ya. Nah, ini dari bonus generasi, teman-teman. Baru dari 1 keran aja. Nah, ini teman-teman kalau lihat bonus saya hari ini 33 juta, teman-teman, bonus robotnya ya. Itu baru dari 1 keran aja, teman-teman. Gila. Nah, ini bonus yang sudah saya tarik 1,8 miliar. Ini baru dari 1 akun, teman-teman ya. Kalau saya kan seperti kata Reza, ini rajanya ternak akun, teman-teman. Ini baru dari 1 akun aja, teman-teman. Saya ada berapa akun ya, udah nggak kehitung, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa bonus generasi yang saya terima total, teman-teman ya. Nah, ini baru dari 1 keran aja, teman-teman. Sekarang saya mau sharing ini bonus sharing profit. Nah, ini sharing profit sekali saya withdraw, teman-teman, per harinya, teman-teman. Jadi teman-teman hitung tuh. 4,9 tambah 5,5 tambah 5 juta tambah 3 tambah 16 bla 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 sampai segitu. Nah, itu profit sharing saya per hari, teman-teman. Gila. Jadi lumayan ya kalau buat jalan-jalan, buat ke Indomaret, buat ke Giant, lumayan ini, teman-teman. Nah, sekarang saya mau sharing, teman-teman, ini. Nah, ini teman-teman nih. Teman-teman lihat nih. Saya join ini salah satu akun saya. Ini tebak paket apa? Starter dia. Starter, betul, teman-teman. Karena itu 0,05 lot dan profitnya selama 1,5 tahun itu $1.100, teman-teman.
Jadi akun starter, banyak yang bilang, saya modal 9 juta bisa nggak untung ratusan juta? Saya buktiin teman-teman. Ini di satu akun saya, modalnya 9 juta, tradingnya 0,05 lot. Selama 1,5 tahun, saya dapat profit dari hasil trading 1.100. Tapi nih, deposit teman-teman. Deposit ini adalah sharing profit yang masuk akun saya. Saya dapat sharing profitnya $50.000, teman-teman. Ya, jadi terbukti, akun 9 juta, bisa menghasilkan 650 juta, teman-teman. Nah, kalau ini akun Supreme, teman-teman ya. Ini akun Supreme nih. Ini awalnya saya dari trader, terus saya top up sampai Supreme. Nah, profitnya $76.000 ya, 1,5 tahun. Nah, total sharing profit yang saya dapat kurang lebih 40.000, teman-teman. Nah, ini saya tunjukin 2 akun aja, nanti puyeng nanti ya. Nah, terus sekarang fee operasional, teman-teman. Nah, ini fee operasional. Fee operasional, saya belum sebesar Pak Reza, tapi lumayan, teman-teman ya. Ini periode 12 sampai 18 Desember. Ini 16 sampai 22 Januari. Ini 9 sampai 15 Januari. Stabil nggak? Ya, teman-teman lihat aja stabil atau enggak. Nah, ini 1,2 M, 2 sampai 8 Januari. Nah, sampai yang terakhir saya terima ini. Nah, kemarin teman-teman, 30 sampai 5 Februari, 1,5 miliar, teman-teman. Ini bonus setiap minggunya, teman-teman ya. Jadi sangat stabil sekali. Ya, dan dari situlah, teman-teman ya, makanya menunda kesenangan, teman-teman. Kita kalau di sini beli mobil ya nggak pakai. Misalkan mau cicilan berapa kali? Ya udah, kalau saya bilangnya cicilan 30. 30 apa 30 bulan? Enggak, 30 hari. Ya udah. Dari income seminggu aja udah bisa beli mobil, teman-teman ya. Nah, dan juga kemarin ini rumah yang saya lagi renov, teman-teman. Ini master plan-nya lagi direnov. Luasnya 300 meter. Teman-teman yang mau undang boleh nanti, teman-teman, kita prospek di sana aja, teman-teman ya. Saya nggak kepikiran, teman-teman, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil mewah, ya semuanya dari hasil bisnis ini yang luar biasa, teman-teman. Iya, oke, saya balik lagi. Ya, begitu, teman-teman ya. Jadi, saya juga nggak nyangka bisa sampai sekarang, teman-teman ya. Itu semua ya karena si izin Tuhan juga ya. Ya, si izin Tuhan dan juga dari hasil kerja kita, teman-teman. Nah, intinya, teman-teman, bisnis di luar sana banyak banget. Teman-teman bisa suksesnya? Bisa, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman mau dapetin income yang besar dan juga masif seperti kata Pak Reza ya, bukan cuma besar ya, tapi masif, teman-teman ya. Ini adalah kendaraan yang paling tepat saat ini, teman-teman. Ini kendaraan paling tepat saat ini. Apalagi perusahaan kita baru bangun tower 8.000 meter di BSD. Wow, teman-teman ya, satu-satunya nanti perusahaan network marketing yang punya tower pribadi, teman-teman. Jadi kita gas. Pak Reza dulu ingetin saya, bro, ini baru awal. Ya bro ya, dulu Bro Reza, waktu itu kapan nih ngomong gitu ya? Awal 2020. Awal 2020 tuh income saya baru sekitar 300-400 juta. Dulu saya nggak percaya, teman-teman. Bener nggak ini baru awal? Ini udah gede, bro. Dulu saya pernah di asuransi, saya pernah di MLM. 100 juta itu berat, teman-teman. Susah. Itu juga 5 tahun, 10 tahun. Di sini saya belum sampai setahun, income saya udah lebih dari 400 juta. Tapi Bro Reza bilang baru awal. Dan terbukti omongan Bro Reza. Awal 2020 income saya 300-400 juta. Sekarang income saya udah sekitar 3,3 miliar per bulan. Ya. Gila. Itu semua ya karena bisnis kita yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Kalau saya bisa, saya sudah mencetak banyak miliarder, sudah terbukti ya. Saya terinspirasi dengan Pak Reza ya. Pak Reza ini anak muda yang luar biasa, income-nya besar, sudah mencetak banyak orang, dan saya terbuktikan juga, saya ikut, saya bisa mencetak banyak orang sukses. Ya berikutnya adalah teman-teman, siapa lagi? Jadi jangan sampai teman-teman jadi penonton doang. Sayang teman-teman, memang di satu stadion lapangan bola, memang penontonnya lebih banyak, pemainnya dikit teman-teman. Ya karena itu teman-teman jadi pemain, jangan sampai jadi penonton doang. Sayang teman-teman kalau cuma nontonin kesuksesan kita doang ya teman-teman ya. Teman-teman mau punya impian, mau punya rumah mewah, mau punya mobil mewah, mau bahagian keluarga, bawa jalan-jalan mereka ke luar negeri. Teman-teman bisa. Teman-teman saya, ini papa saya lagi sakit. Mungkin teman-teman sudah tahu semua. 1 bulan saya nggak kerja, teman-teman. Tanya Pak Reza. Ini baru pertama nih saya ikut Zoom nih. Karena papa saya sudah progresnya sudah membaik. Jadi ya saya bersyukur lah ya. Jadi saya sudah bisa mulai ini lagi. 1 bulan saya nggak kerja. Sama sekali teman-teman. Saya bolak-balik rumah sakit. Tapi teman-teman lihat tadi income saya.
nggak berkurang sedikit pun, malah naik teman-teman. Bulan Januari kemarin bonus robot saya 560 juta. Bonus generasi teman-teman ya. Terus dari SPT total saya dapat sekitar 500 juta. Terus dari Cendol saya dapat sekitar 2,3 M. Teman-teman total deh bulan Januari. Saya nggak kerja, tapi bisnis saya tetap jalan, income saya tetap jalan. Nah, itu yang dinamakan dengan bisnis yang bisa menghasilkan massive income, teman-teman. Keran income sudah jalan. Keran itu kalau udah jalan, ya udah teman-teman, airnya ngalir terus, teman-teman ya. Kita bangun fondasinya aja. Udah bangun fondasinya, ya udah teman-teman akan ngerasain income yang besar. Kenapa Bro Dev terus jalan, terus mau ngikut Zoom kayak gini, padahal income udah 3 miliar. Kalau bisa punya income 10 miliar, ngapain kita santai di 3 miliar? Nah, jadi rencana saya udah saya gas terus. Tahun ini target saya 10 miliar per bulan. Ya udah 10 miliar per bulan. Bisa bayangkan teman-teman nabung ya 10 miliar per bulan. Let's say sebulan cuma pakai 200 juta lah. Sisanya teman-teman tabung. Dalam setahun teman-teman bisa kumpulin aset berapa? 100 M teman-teman. 100 M teman-teman taruh di deposito aja, teman-teman sudah hidup. Sisanya teman-teman puterin mau ke bisnis apapun, terserah. Ini bukan bisnis selamanya, enggak teman-teman. Dari sini teman-teman, misalkan hobi otomotif, mau buka bengkel ya, mau buka showroom mobil mewah, terserah teman-teman ya. Kayak saya dan Pak Reza di sini ya, udah punya income besar, mau investasi apapun ya bebas. Tapi keran income-nya dari sini teman-teman. Nah, kemudian dari saya gitu teman-teman ya. Nah, terus kemarin juga pengen beli jam teman-teman ya. Waduh, saya diomelin nih sama teman-teman saya nih. Lu kunci mobil udah BMW katanya, cincin udah diamond katanya. Jam tangan lu jelek banget ya. Udah mampir lewat pengen beli Rolex ya udah belilah Rolex gitu kan. Nah, tapi belinya dari apa? Dari passive income 2 hari. Kan jadinya nggak gerus income teman-teman. Nggak gerus income. Teman-teman mau beli apapun nggak gerus income. Nah, itulah namanya teman-teman. Passive income itu adalah ketika kita membeli barang mewah, teman-teman mau liburan, mau beli mobil mewah, bukan dari active income, tapi dari passive income. Itu menarik banget, teman-teman. Active income-nya teman-teman gulungnya jadi investasi. Oke? Udah terlalu lama, teman-teman ya. Sekian dari saya. Kalau saya bisa, teman-teman pasti sukses. Salam sukses. Luar biasa, Bro Dev. Thank you. Jadi, Bro Dev ini memang, saking luar biasanya, memang selalu menginspirasi banyak orang gitu ya. Salah satunya menginspirasi siapa ya? Saya. Kenapa saya bela-belain dulu jauh-jauh nyamperin Bro Dev main badminton ke Tangerang, rumah saya di Bekasi. Cuma karena untuk kenal dengan Bro Dev gitu. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya bergaul dengan tukang minyak wangi, saya akan ikutan wangi. Gitu ya. Dan apa sih hasil dari ibaratnya kerja saya bergaul dengan Bro Dev, dengan Bro Reza? Ya ini juga hasilnya gitu loh. Saya bisa beli rumah dan punya mobil gitu ya. Mobil saya beli dari hasil cendol, beli rumah saya bangun dari profit harian gitu loh. Oh iya, kalau tadi Meli kan masih single ya, Bro Steven udah punya istri ya, catat teman-teman. Oke gitu ya. Jadi dan ini yang benar-benar boomnya banget. Saya join awal Agustus dan sekarang 2020 dan sekarang baru nginjak 7 bulan. 3 bulan pertama saya sudah berhasil beli BMW teman-teman. Gitu loh. Jadi ini benar-benar bisnis yang siapapun bisa sukses. Karyawan swasta loh teman-teman. Saya nggak pernah jualan, nggak pernah main jaringan, gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar bisnis ini yang edan banget. Harus